Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin hafidallah wa rahimallah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh bahagia ini, penuh barakah ini, Allah senantiasa masih memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir di rumah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu masjid, dan kita bisa duduk di majelis yang sangat juga dimuliakan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri menyebutnya adalah Riyadul Jannah. Yaitu Riyadul Jannah, apa maksudnya? Adalah taman surga. Apa Riyadul Jannah itu? Hiya majlis zikir atau majlis taklim. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT, dimudahkan kita untuk hadir dalam rangka untuk tafaqquh fiddin atau mempelajari agama, memahami agama, agar supaya iman dan Islam kita senantiasa tambah hari tambah kuat. Mudah-mudahan upaya kita ini senantiasa Allah ridha, dan atas keridhaannya kita sekalian ini nantinya dimudahkan oleh Allah pada saat kita menghadap Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah, semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita besok di yaumil qiyamah senantiasa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan yaitu materi, yaitu adalah dari kitab fikih yang judulnya seperti ini. Ya, kitab fikih judulnya yaitu adalah ala madhab kitabul fikih ngalal madhabil arba'ah. Yaitu kalau Arabnya seperti ini saya juga hanya mengcopy saja. Jadi semua masih seperti ini. Nah, kemudian saya juga belajar bersama-sama. Yang kita bahas sekarang kita bahas adalah terjemahannya saja. Sebab kalau kita baca seperti ini satu-satu malah nanti ya saya gundul abes yang mau mungkin termasuk saya jadi Rupati belum bisa hafal semua, mungkin malah enggak. Ini kita ambil ya adalah dengan yang terjemahannya saja. Yang antara lain seperti ini. Yang kita bahas sekarang ini adalah hubungannya dengan sholat qashar. Jadi kitab fikih ini kita diberikan 4 dari 4 madhab. Maka nanti bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kok ada sebagian nanti loh kok berbeda dengan pendapat penjenengan. Oh ternyata mungkin ini mengikuti pahamnya madhab A atau madhab B atau madhab C dan seterusnya. Maka ini kita bahas dulu tentang sholat qashar. Kita sudah paham sholat qashar artinya apa? Mengqashar itu mengurangi. Ya.
Mengkosor itu artinya mengurangi. Yang tadinya 4 jadi 2. Dan yang hanya dibolehkan di sini kalau ini menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Nah ini, jadi kalau menurut madhab Syafi'i dan Hambali, diperbolehkan bagi musafir untuk mengkosor sholat yang berjumlah 4 rakaat, yakni zuhur, asar, dan isya, menjadi 2 rakaat saja. Ini. Kemudian sebagaimana musafir yang boleh melakukannya dengan rakaat sempurna. Artinya kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, ketika orang safar, ketika safar itu bepergian, boleh mengkosor dan boleh melaksanakan dengan sempurna. Oh niki intinya di situ. Tapi sebab nanti apa akan berbeda menurut Imam Mazhab Maliki dan Hanafi. Nah, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, ya, sedangkan menurut mazhabnya mengkosor sholat diperintahkan. Nah, diperintahkan bagi musafir, bukan hanya diperbolehkan. Artinya apa? Itu dia beliau berpaham, karena itu adalah amar, berarti diperintahkan. Nah ini, jadi bukan hanya diperbolehkan, tapi diperintahkan. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu adalah apa? Dibolehkan, hanya ibahah. Termasuk yaitu adalah rukhsah. Ini. Terus mungkin benar mirsani wonten sederek kula penjelasan berbae metu mriki pokoke safar. Mriki namung dugi Jogja wis dia juga mengkosor. Itu ada banyak. Nah, ini. Jadi hanya nyon mapunten. Saat ini kula kata sing ngaten menika. Terus nalikanipun piyambake hanya dia apa hanya ke ini sekitar ini. Jadi sekitar Solo Raya saja. Nah, mungkin ke Praci, mungkin ke Wonogiri yang bagian timur, Purantoran bagian itu dia menggunakan safar. Ketika dia sholat, ya dia melaksanakan hanya dengan dikosor. Bahkan juga nanti dijamak. Nah, nanti akan kita bahas, kita lihat dasar-dasarnya atau mereka mengikuti pendapat siapa kan gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Hambali ini adalah apa? Hanya dibolehkan. Nah gitu. Kalau dia akan melaksanakan sempurna, ya silahkan, boleh-boleh dan sah. Kan itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Namun kedua madhab ini berbeda pendapat mengenai hukum dari perintah tersebut. Kalimat amaro tadi, ya, kalimat amar tadi, diperintah tadi, itu berbeda. Kalau menurut ya, madhab Hanafi, maka beliau berpendapat bahwa hukumnya wajib. Nah, jadi mereka mengatakan wajib. Jadi maka dia itu karena mengikuti paham ini, sehingga dia setiap keluar dari rumah menganggap dirinya sudah safar. Nah, maka dia melaksanakannya sholat seperti itu. Nah, ini. Dan sekarang kan banyak sekali sebenarnya ke Jogja, ke Gunung Kidul, itu kan hanya ya mungkin kalau itu mungkin kalau lewatnya ya maaf ini. Lewatnya kalau ke Gunung Kidul misalnya dari sini kalau lewat dulu ke sampai di Jogja, Jogja ke ke timur, mungkin ya lebih dari 90 kanan gitu. Tapi kalau kita itu hanya kita sini kemudian Sukoharjo langsung nanti Semen kan sudah sampai gunung itu kan gitu. Tapi nanti akan kita lihat berapa batasannya. Nanti juga akan berbeda pendapat. Nah ini jadi sekali lagi orang yang safar itu melaksanakan qashar hukumnya wajib menurut siapa? Imam madhab Hanafi. Nah ini. Jadi menurut Hanafi berpendapat bahwa hukumnya wajib. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa hukum wajib menurut madhab Hanafi itu kan lebih rendah daripada hukum fardu.
Jadi kalau misalnya sholat wajib itu kan fardu, sholat fardu kan itu. Nah, dia wajibnya qashar ini apa? Itu di bawahnya. Nah, kalau dibanding dengan madhab-madhab yang lain, ya wajibnya Hanafi ini kalau dilihat dengan pandangan apa madhab yang lain, kedudukannya hanya sama dengan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Berarti apa? Lebih utama apabila dia laksanakan. Nah, niki. Alhamdulillah Mbak Bilih dan Pak ini beda karo pendapatku. Nah, mereka paham penjenengan kan mengikuti paham sinten, yaitu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi ini kita sampaikan, namun apa? Supaya kita pandang kita luas. Supaya penjenengan ketika melihat ada saudara kita atau dia, ya wes, mungkin dia seperti itu mengikuti pahamnya ini. Mudah-mudahan demikian. Azan di sini kan menurut mazhab Hanafi lebih rendah hukumnya dari fardu, dan apabila hukum tersebut dibandingkan dengan mazhab yang lain, maka hukum wajib menurut mereka, menurut Imam Hanafi tadi adalah bisa disamakan dengan sunat muakkadah. Nah, cara menurut mazhab yang lain. Nah, dengan begitu, nih, maka dimakruhkan bagi musafir. Nah, dimakruhkan bagi musafir untuk menyempurnakan sholat 4 rakaat dalam penuh. Jadi malah makruh. Ngaten. Okay. Terus sekali lagi, nek menurut pendapatnya anak Imam Hanaf tadi, kowe kok lunga safar, salate ora gelem ngosor, nah berarti itu adalah kamu adalah hukumnya makruh. Malah gitu. Berarti makruh apa? Kalau kembali pada kaidah fikih, makruh itu adalah termasuk apa? Dilarang. Nah, jadi kan kaidah fikihnya yaitu adalah hukum itu ada 3, 1 yaitu adalah makmurat. Nah, gitu dalam usul fikih kan itu kaidahnya. Makmurat diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Perintahnya itu adalah wajib dan sunnah. Kemudian yaitu adalah munhiyat atau dilarang. Dilarang ada 2, yaitu haram dan makruh. Nah, yang diantara ini apa? Ada yang disebut ibahah, boleh aja atau jais. Nah, ini kan seperti ini. Makanya ketika dia memahami dia itu adalah ketika seorang kok dia itu safar keluar, maka dia kok sampai tidak melakukan salat salat ketika salat maghrib, salat zuhur, asar dan isya kok tidak dikosor, maka dia itu adalah hukumnya makruh. Menurut Imam ini Hanafi ini. Nah, dilanjutkan sekarang. Dan kemudian, ya, namun meskipun dianggap ini tadi jadi apabila dia menyempurnakan seperti itu, maka sholatnya dapat dianggap sah selama tidak meninggalkan duduk tasyahud awal. Jadi hukumnya sudah makruh dan ya disah selama apa? Dia tidak meninggalkan yaitu tahiyat awal. Nah, sebab kalau sampai dia tidak mungkin lupa atau mungkin ya langsung dia berdiri, berarti apa? Ini sholatnya, ya, ini tidak dianggap sah. Tapi kalau kiat biasa, ya, mohon maaf ya, nyuwun apunten. Sholat jamaah misalnya, ya, ketika sholat jamaah mungkin dia itu lupa semuanya, jamaah ya makmum lali, sholat ngasar tanpa tahiyat awal. Jadi rakaat kedua ya, tidak tahiyat awal langsung berdiri. Kemudian nanti langsung dia itu ingat pada saat mungkin tadi sudah berdiri, sudah langsung berdiri,
Ya, sudah berapa kalingan ya aku mau kok iki agak wis ketiga harusnya duduk tidak tahiyat misalnya. Lalu tetap dia lanjutkan. Nah, sholatnya sah tidak sah karena kedudukannya tahiyat awal itu adalah yaitu sunnah kalau sholat biasa itu. Tapi kalau dalam hukum pas ini tadi pada musafir tadi kalau sampai tidak melaksanakan sholat tidak melaksanakan duduk tahiyat awal maka sholatnya tidak sah. Ini menurut pendapat beliau seperti itu. Tadi secara umum kita itu kalau 4 rakaat, ya empat rakaat itu duduk tahiyat awal itu adalah hukumnya hanya sunnah. Sehingga nek penjenengan nyun ngapunten nggih. Penjenengan kok terus kedelah lali, wis ora nanti tidak misalnya tidak apa namanya sujud sahwi, ya tidak apa-apa ya sah. Ngaten nggih. Jadi maksud seperti itu. Nah, tapi kalau pada saat dia safar, pada saat dia safar, maka sebenarnya dia dilarang melaksanakan. Karena menurut Imam Hanafi itu kan masalah dilarang. Nah, itu maka kalau sampai dia itu adalah berarti sholatnya tidak sah. Ini karena pendapatnya beliau seperti itu. Jadi ini berbeda pendapat dengan pemahaman kita. Kalau kita kan memahami, terus pahami, yaitu apa? Ketika kita itu adalah itu namanya safar, boleh sholatnya dikosor, boleh kita sempur. Nah itu. Ini pahaman kita yang banyak seperti ini. Maka ini saya sampaikan, yaitu menurut pendapatnya Imam Madhab Hanafi. Lanjut lagi. Menurut pendapat Hanafi, ya, jadi saya ulang lagi nggak ini. Jadi, namun meskipun dianggap sah, dia juga dianggap telah melakukan perbuatan dosa karena meninggalkan kewajiban. Jadi sholatnya tadi, nggih, walaupun dia itu dianggap sah, menyalakan 4 rakaat sempurna tadi, ya berarti tetap dia telah melaksanakan dosa. Karena apa? Wong dikon kosor kok malah ora gelem. Ini pendapat beliau seperti itu. Terus sekarang dilanjutkan, ya. Karena meninggalkan kewajiban, yakni walaupun dengan meninggalkannya itu dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, namun dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil kiamah. Nah ini sekali lagi ini pendapat beliau. Terus sedikit sampaikan ini, jangan sampai kita itu kalau nanti ada yaitu adalah seorang Pak Ustadz menyampaikan seperti itu kita sampaikan ini karena pendapat. Jadi ini pendapat yaitu pandangan fikih dari 4 mazhab. Maka ada ditunjukkan perbedaan pandangan masing-masing. Dan ini, sekarang pendapat Imam Indra itu adalah pendapat Mazhab Hanafi. Sementara Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengqashar sholat bagi musafir hukumnya sunnah muakkadah. Nah, ini. Nah, mau sekali lagi, jadi kan urutannya itu dulu mazhab Hanafi dulu. Nah, yang benar fikih itu mulai adalah mazhab Hanafi. Langsung muridnya yaitu mazhab Maliki yaitu Imam Malik. Muridnya lagi adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad dan ini terus para ulama-ulama yang lain. Tapi yang sebagai panutan untuk dunia sekarang itu adalah 4 itu, yaitu pendapatnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, banyakkan untuk orang-orang Indonesia dan kita ini banyak mengikuti pendapatnya mazhab atau Imam Syafi'i. Nah, dan kita lanjutkan. Jadi di sini dikatakan kalau sekarang mazhab Maliki benar apa? Mengqashar sholat bagi musafir hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan lebih ditekankan daripada hukum sunnah muakkad untuk sholat berjamaah. Artinya apa? Penekannya itu masih lebih kuat diqashar.
Nah, tadi saya matur kepada bapak-bapak, itu tadi banyak sekarang itu dari salafi itu banyak yang seperti itu. Ini hanya mereka aja hanya apa? Ke sholat 3. Nah, itu dia sholat apa zuhur, sholat asar itu apa? Ya langsung dikosor. Nah, karena apa? Ini mengikuti pahamnya ini. Nah, jadi ya seperti itu. Nah, kemudian ya, apabila seorang musafir tidak melakukan qashar tersebut, dia memang tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Nah, memang tidak melakukan perbuatan dosa. Ya. Namun dia juga tidak akan mendapatkan pahala dari sunnah tersebut. Nah, jadi tidak mendapatkan pahala sunnah. Walaupun dia melaksanakannya, karena tidak melaksanakan qashar. Gitu. Tapi kalau dia melaksanakan qashar, berarti apa? Ya pahalanya selain pahala sholat itu sendiri, mendapatkan pahala yang kedua sunnah. Jika sunnah karena apa? Melaksanakan sunnah, yaitu mendapat pahala sunnah. Contoh yang paling mudah saja, nggih. Paham? Misalnya apa? Imam ketika sholat kok tidak mengucapkan dan tidak menghadap ke makmum, melihat kondisi makmum dan tidak mengucapkan, yaitu adalah apa namanya, misalnya istaqamu wa'tadilu watarasu atau sawu sufufakum. Nah, sawu sufufakum atau doa-doa yang perintah-perintah ada beberapa hadis. Nah, ini apa? Dia ya sah sholatnya, tapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Tetapi ketika kita seorang imam akan memulai langsung menghadap pada makmum dan mengucapkan itu adalah sawu sufufakum wa inna tasfiyatas sufuf min iqamati shalah misalnya. Mengucapkan itu, ini mendapatkan apa? Pahala apa? Pahala sunnah. Dia mengamalkan sunnah Nabi seperti itu. Nah, kalau dia tidak langsung dia imam langsung takbir, tidak kan, ya sholat sah. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah, yaitu tadi apa? Tidak mempraktekkan amalan Nabi tadi. Nah, makanya ketika kita tuh jadi imam, nah ini perhatikan dulu sebelum kita takbiratul ihram. Ya, monggo sudah sama-sama baru kita memulai. Nah, sebelum mulai mengucapkan tadi sawu sufufakum wa inna tasfiyatas sufuf in iqamatis shalah atau iktilu, nah, atau istaqamu wa'tadilu wa tarasu sawu sufufam. Nah, ini banyak beberapa riwayat yang bacaan-bacaan ini tujuannya apa? Luruskan softnya, tegakkan softnya, rapatkan softnya, jangan sampai dicela. Nah, ini termasuk salah satu ucapan itu termasuk ucapan yang sunnah. Jadi contohnya seperti itu. Nah, makanya monggo niki supaya kita juga mendapatkan pahala sunnahnya, ini kita terapkan. Terus sekarang, ya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa madhab Hanafi dan Maliki sepakat mengenai hukum sholat qashar ini, yaitu sunnah muakkad, namun kedua berbeda pada akibat yang akan didapatkan oleh musafir yang tidak melakukannya. Tadi kalau menurut itu bedanya, tadi kalau ini adalah anak tadi melakukan dia tidak berhak mendapatkan pahala syafaat tadi, atau tidak mendapatkan pahala. Pahala daripada melaksanakan sunnah tadi. Nah, hanya saja dibedakan dia di sini. Nah, bedanya apa? Yaitu adalah untuk hukum sholat qashar ini, ya, dia mendapatkan sunnah muakkadnya tadi, tidak mendapatkan hukum, tidak mendapatkan pahala sunnahnya lah. Rinciannya apa? Seperti ini. Apabila mazhab Hanafi mengqashar sholat, wajib hukumnya bagi musafir dan dimakruhkan bagi musafir untuk tidak melakukannya atau dia melaksanakan sholat dengan sempurna. Nah,
Selain itu, dengan tidak melakukannya, dia juga telah menunda ucapan salam yang wajib dari waktu yang sebenarnya. Alasannya itu tadi. Jadi kan dia menunda sholat salamnya. Kan harusnya tadi salamnya umur rakaat. Ini gandeng sholat yang petang rakaat, maka akan tertunda. Nah, inilah yang diankan menggunakan hukum makronya seperti itu. Jadi menurut ulama Hanafi seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan, ya, karena ucapan salam semestinya dilakukan oleh orang-orang yang sholat setelah selesai dari duduk tasyahud akhir, dan duduk tasyahud akhir bagi musafir adalah bagi di penghujung rakaat yang kedua. Jadi maksudnya apa? Kalau musafir itu rakaat keduanya itu sudah termasuk, yaitu tahiyatnya tahiyat akhir atau tasyahud tsani atau tasyahud yang terakhir. Nah, artinya seperti ini. Ini menurut pendapat Imam Hanafi. Nah, sehingga oleh karena itu kalau memang musafir tetap menjalankan 4 rakaat, maka baginya duduk di rakaat kedua menjadikan fardu. Dia tidak boleh meninggalkan, karena jika dia melakukan hal ini maka sholatnya menjadi tidak sah malan. Nah, ini pendapatnya Imam Hanafi dan mazhabnya seperti itu. Terus intinya, kalau dia safar, orang menjadi seorang musafir, maka melaksanakan sholat qashar itu merupakan kewajiban. Nah, itu intinya di situ. Nah, kemudian kalau menurut pendapat Imam Maliki bagaimana? Madzhab Maliki. Nah, ini mengqashar sholat bagi musafir hukumnya muakkad, sunnah muakkadah. Apabila tidak melakukan, maka dia tidak akan mendapat pahala ibadah sunnahnya. Sholat qashar ini dapat dilakukan seorang diri apabila musafir tidak mendapati musafir lainnya untuk dijadikan imam atau makmum. Maksudnya, terus nek pas piyambake niku safar, kok orang dikonco safar, maka dia boleh melaksanakan dengan sendirinya. Artinya sholat munfarid. Tapi lebih utama dia itu adalah dengan jamaah. Yang jamaahnya itu apa? Yaitu yang sama-sama musafir. Kan itu. Nah, ini karena dengan begitu harus menyelesaikan rakaat sholatnya secara sempurna hingga dia harus kehilangan nilai pahala ibadah sunnah muakkadahnya tadi. Terus menurut Imam Malik tadi, dan yang wong safar, wong bepergian kok dhewe ora nglakoni, tidak melaksanakan qashar, berarti apa? Dia kehilangan pahala, pahala yang diruksahkan tadi oleh Allah tadi. Dan ini bedanya seperti itu. Nah, kalau menurut Syafi'i bagaimana? Ini yang banyak dilakukan oleh orang Indonesia. Musafir yang melakukan perjalanan jauh diperbolehkan baginya untuk mengqashar sholat, sebagaimana yaitu dibolehkannya para baginya yaitu untuk tidak melakukannya. Jadi boleh-boleh aja, silahkan, hak jenengan. Nah, ini kan sekolah bidara paham kita kan yang ini. Ya, setiap kita safar boleh kita menyempurnakan, boleh kita itu mengqashar. Nah, ini sama-sama sebelah kita. Nah, sekarang dengan syarat apa? Jarak yang ditempuh harus mencapai 3 marhalah. Nah, niki sing bedake mengkeh termasuk jarak ini. Kapan boleh mengqashar? Nah, boleh mengqashar apabila bepergiannya itu adalah mencapai 3 marhalah. 1 marhalah sama dengan 8 farsah. 1 farsah adalah sama dengan 5,44 km. Jadi kira-kira 5,5 km itu 1 farsah. Nah, 5,5 km padahal itu 8 farsah. Berarti apa? 5,5 kali 8.
Nah, ini 5,5 kali 8. Berarti kira-kira baru 44 kilo. Nah, satu markalah kira-kira ini menurut pendapat mazhab Syafi'i seperti itu. Maka tadi saya matur, loh, ukur yang Jogja kono kowe kok dikosor, dijamak dan sebagainya. Nah, ternyata ini kalau menurut tadi hanya sekian. Nah, tapi kebanyakan kalau yang kita pahami, ya masih kali 3, gitu. Ya, satu marhalah lagi. 3 marhalah jadi 3 berarti apa? 44 kali 3 berarti 12 tambah 12 132. Nah, ini kalau menurut Anda seperti itu, 3 marhalah sekian. Nih. Nah, apabila tidak mencapai jarak tersebut, maka mengqashar sholat tidak sah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Nah, apabila tidak mencapai, kemudian karena menurut mazhab ini batas minimum untuk mengqashar sholat adalah 2 marhalah. Nah, ini batas minimumnya. Nah, 2 marhalah, kalau 2 marhalah berarti tadi apa? Yaitu hanya 88 kilometer. Jadi maka kalau kita dengar kan kita rata-rata apa ya 90 kilo itu sudah boleh qashar, boleh jamak kan dulu gitu. Kalau sampaikan seperti ini. Tapi ukuran marhalah seperti ini. Nah, kemudian ya, dianggap tidak sah ya. Karena menurut mazhab ini batas minimal untuk mengqashar adalah 2 marhalah. Apabila jarak yang ditempuh hanya batas minimnya saja, maka mengqashar sholat diperbolehkan sebagai diperbolehkannya untuk tidak mengqasharnya. Jadi karena mengqashar boleh tidak mengqashar. Nah, sedangkan jika jaraknya mencapai 3 marhalah atau lebih, maka mengqashar sholat menjadi lebih afdol. Nah, mau ya boleh aja bisa naik gurmong 88 kilo. Tapi kalau sudah lebih, nah itu mengqashar sholat termasuk lebih utama. Dan ini. Kemudian dilanjutkan lagi, ya. Asalkan musafir tersebut bukan seorang pelaut. Karena apa? Pelaut yang dimaksud adalah orang yang menjalankan kapal atau para asistennya. Dan lebih sering tersebut juga dengan nakodanya dan awak kapalnya. Apabila mereka itu menjadi musafir, maka menjalankan sholat dengan rakaat yang sempurna itu lebih adol meskipun jarak perjalanannya yang ditempuh oleh mereka lebih dari 3 marhalah. Nah, ini menurut pendapat ini adalah apa? Karena itu pekerjaannya. Karena itu pekerjaannya. Kan pelaut pekerja di pelaut kan setiap hari di laut terus. Bahkan penjenengan kalau sudah yang namanya pesiar, kapal pesiar itu kan rata-rata di laut berapa bulan? Ya. Ada yang setengah tahun, ada yang minimal adalah 3 bulan. 3 bulan di laut, nanti baru dia ke darat berapa minggu, langsung lagi di laut terus. Nah ini. Nah kalau seperti ini, itu adalah bukan istilahnya apa? Ya musafir, tetapi dia melaksanakan dengan apa namanya sempurna, naik rakaat zuhur dia petang rakaat, asar petang rakaat itu lebih afdol. Ini bedanya seperti itu. Berbeda dengan penjenengan atau kita karena kita bukan pekerjaannya. Ketika kita naik kapal, ya itu boleh kita mengqashar. Misalnya mau ke Kalimantan naik kapal, nah ini boleh kita di jalan mengqashar. Ini dan mengqashar itu adalah sunnah muakkadah.
Nah, lebih afdal, lebih utama. Tapi kalau bagi nakodanya dan maupun kru-krunya ini malah justru apa? Dia lebih utama apabila melaksanakan dengan sempurna. Ini selain seperti ini. Kemudian selain itu, apabila seorang musafir menunda pelaksanaan sholatnya hingga akhir waktu sampai tidak tersisa lagi kecuali hanya cukup untuk sholat 2 rakaat, maka musafir tersebut diwajibkan untuk melakukan sholatnya dengan cara mengkosornya. Dia sama sekali tidak boleh melakukan dengan rakaat yang sempurna, karena dia diperbolehkan untuk melaksanakan rakaat yang sempurna itu ketika waktu masih cukup panjang. Maksudnya ngaten, ketika kita pergi, kita safar, nah ketika kita lewat kita jalan tol atau apa misalnya ya, atau kan itu akan masuk zuhur, belum masuk zuhur ya, belum ada sudah masjid, itu masih jauh sekali masjid. Tetapi setelah dia masuk zuhur, nah, wah sudah kira-kira nanti di sana ambil kita di sana, sekalian nanti di jamak atau di jamak qashar tadi. Nah, dia mau mengqashar. Nah, di tempat yang akhir tadi, kebetulan kita melaksanakan sholat itu kira-kira waktunya 1 menit atau 2 menit. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, naik petang rengangat, orang mungkin cukup. Nah, maka dia hanya kewajiban hanya itu mengqashar, lebih utama seperti itu. Bahkan kalau itu disempurnakan, berarti melanggar, itu malah mendapatkan dosa. Ini menurut pendapat seperti itu. Nah, lanjut sekarang yaitu menurut mazhab Hambali. Nah, mengqashar sholat bagi musafir itu diperbolehkan dan lebih afdal daripada tidak mengqasharnya. Nah, yang hanya mengharamkan, yang tidak bolehkan hanya Imam Hanafi. Hanafi dan Maliki. Nah, ini. Jadi seandainya dia itu sebenarnya boleh, mengqashar itu lebih utama. Nah, kemudian oleh karena itu, ya, bagi musafir yang menempuh perjalanan jauh boleh memilih salah satu antara mengqashar sholat atau tidak tanpa dimakruhkan sama sekali. Untuk memilih salah satunya, meskipun lebih afdalnya baginya adalah mengqasharnya. Jadi Imam Hambali di sini, ya, mazhab Hambali ini demikian. Wes pilih karmu. Nek orang yang melaksanakan diqashar itu lebih afdal dan mendapatkan pahala. Kalau sampai tidak melaksanakan ini berarti dia tidak mengabaikan pahalanya. Nih. Jadi dia mengungkapkan maksudnya adalah mengqasharnya. Nah, oleh karena itu bagi musafir yang menempuh perjalanan jauh memilih salah satu antara mengqashar sholat atau tidak tanpa dimakruhkan sama sekali untuk memilih salah satunya, meskipun lebih afdal baginya untuk mengqasharnya. Namun ada beberapa pengecualian untuk hukum ini. Salah satu adalah apa? Apabila musafir tersebut seorang pelaut atau nahkoda, ini termasuk salah satu. Jadi yang pekerjaannya seperti itulah. Kalau sekarang ya mungkin supir bis malam misalnya, supir yang jauh-jauh tadi, ya. Nah, pekerjaannya hanya itu, misalnya supir bis misalnya yaitu antar pulau tadi. Ya. Ini kan banyak sekarang seperti itu. Nah, kalau seperti ini adalah kalau mengqashar itu adalah artinya apa? Hanya boleh. Neng sunnahnya apa? Tetap dia melaksanakan dengan sempurna. Oh, niki Anda seperti itu. Sekarang dalil hukum sholat qashar. Mengqashar sholat memiliki ketetapan hukum melalui Al-Quran ataupun ijma' para ulama. Itu apa? Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darab
darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun antak suru minas sholati in khiftun ayyaftinakumul ladzina kafaru. Dan apabila kamu bepergian di bumi, di muka bumi ini, maka tidaklah berdosa kamu jika mengkosor sholat. Nah ini antak suruh ini. Jadi falaisa alaikum junahun, tidaklah berdosa di antara kalian antak suruh jika kalian melaksanakan atau mengkosor sholat minas sholat, antak suruh minas sholat. In khiftun, karena itu. Dan jika kamu takut diserang untuk orang-orang kafir, nah ini juga termasuk juga boleh mengkosor. Jadi misalnya, ya, yaitu karena dikejar saja, itu adalah sekarang seperti yang terjadi mungkin yang ada di Gaza atau di ini kan itu diserang atau di Lebanon itu yang setiap hari diserang oleh orang Israel, ya. Nah, kemudian sudah terjebak. Nah, dia kalau mungkin melaksanakan sholat dengan sempurna bisa ketahuan, maka boleh dia hanya melaksanakan yaitu sholatnya 2 rakaat atau dikosor. Nih, jadi jika kamu takut, nah, takut karena itu tadi ada sesuatu tidak boleh kamu melaksanakan seperti itu. Jadi tidak safar, ana ngomah dewi. Ini karena dia itu adalah takut, yaitu apa termasuk mungkin itu ada istilahnya dikriminal atau dirampok dan sebagainya, maka dia boleh melaksanakan sholat dengan kosor. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa mengkosor sholat disyariatkan tatkala dalam keadaan takut. Memang pada ayat ini tidak disebut syariat kosor sholat ketika seorang dalam keadaan aman. Namun hal ini ditetapkan oleh Nabi SAW ya, dan ijma' para ulama. Salah satu hadis yang terkait dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la bin Umayyah. Dia pernah berkata kepada Umar, mengapa kita harus mengkosor sholat sedangkan kita dalam keadaan aman? Jadi kalau dalam keadaan aman, nah kita malah tidak boleh dilarang untuk melaksanakan sholat dikosor. Tapi kalau dalam keadaan takut, ya ketakut apa? Misalnya takut ketinggalan, bis dan sebagainya, maka boleh kita melaksanakan sholat dengan kosor. Nah, dasar yang kedua apa? Sabda Rasulullah SAW. Shadaqatun tasaddaqallahu biha. Tasaddaqallahu biha. Alaikum faqbalu shadaqatahu. Nah, ini sedekah ini adalah dimaksudkan adalah tentang apa? Kosor. Ya. Kosor itu merupakan salah satu anugerah Allah. Tasaddaqallah. Anugerah Allah biha. Ya. Alaikum bagi kalian. Nah, oleh sebab itu apa? Faqbalu shadaqatahu. Oleh karena itu terimalah. Nah, terimalah ini kan. Maka kalau sampai kita itu tidak menggunakan, berarti apa? Kita diberikan bahkan tidak mau memakai kan. Ini antara seperti ini. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada pembahasan mengenai mekanisme sholat musafir dan mengenai mekanisme sholat bagi musafir dan kosor dan seterusnya. Ini adalah termasuk salah satu ini apa namanya bahwa ini adalah rujukannya. Nah, kita lanjutkan. Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Umar, ya, Abdullah Ibnu Umar berkata, aku pernah mengalami zaman Nabi dan selama itu beliau selalu melaksanakan sholat tidak lebih dari 2 rakaat saat melakukan perjalanan jauh. Ini. Begitu juga ketika aku mengalami zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini maksudnya semuanya mereka semuanya senantiasa apabila safar
dia hanya melaksanakan 2 rakaat. Nah, kemudian dilanjutkan di sini adalah apa? Bagi penduduk apa ini pernah menjadi imam bagi penduduk kota Mekah, ya, pada sholat yang berjumlah 4 rakaat. Namun baru 2 rakaat selesai, beliau sudah mengucapkan salam. Nah, kemudian beliau menghadap kepada jamaah sholatnya dan berkata, lanjutkanlah sholat kalian hingga sempurna rakaatnya. Sementara kami cukup sampai di sini karena kami adalah kaum musafir. Jadi kalau nanti tata caranya ketika sholat jamaah, nanti ada larangan ketika kita melakukan sholat jamaah, kalau itu nanti akan dikosor, maka kita tidak boleh ya, ikut jamaah. Nah, tidak boleh ikut jamaah yang imamnya adalah imam rawatibnya di situ. Nah, karena apa? Kita ingin ngosor, tapi yang kita makmumi, yang kita imami atau makmumi tadi, dia tidak melaksanakan secara sempurna, itu tidak boleh. Makanya di situ adalah gantarnya. Nah, dilihatkan pula di sini sudah. Kemudian dilihatkan pula bahwa setelah Nabi SAW pernah menjadi imam bagi penduduk kota Mekah pada salat berjumlah 4 rakaat, namun baru 2 rakaat selesai beliau sudah mengucapkan salam. Lah, kemudian beliau menghadap jamaah ya sholatnya dan berkata, lanjutkanlah sholat kalian hingga sempurna rakaatnya. Sementara kami cukup sampai di sini karena kami adalah kaum safar. Ini nek safar itu boleh ngimami dulu, nek makmum malah tidak boleh. Nah, harus dikosor. Jadi nek panjenengan ajeng kosor, di situ ada masjid, kok mengikuti jamaahnya, itu ya tidak boleh kamu kok pas misalnya ngisa baru 2 rakaat panjenengan salam langsung masih imam, tidak boleh. Makanya itu kalau sampai seperti itu yang ingin menyempurnakan nanti jadi makmumnya. Jadi sementara nanti yang imam besertakan kita hanya 2 rakaat selesai, kemudian yang lain yang bagi yang mau bertempat tinggal dia mukim itu adalah melanjutkan tidak bisa, tidak boleh kalau sampai itu adalah tertutup, tapi harus mengikuti. Maka kalau yang ada tadi kalau bisa tadi orang isa terus apa? Misalnya sholat jamaah. Ketika kita sholat jamaah, ya, selesai sholat jamaah, kemudian atau maaf kita sholat jamaah, misalnya isya, nah kita safar, maka tidak boleh kalau ingin dikurangi, dikosor, kita tidak boleh mengikuti imam itu. Nah, karena apa? Kita sudah baru misalnya 2 rakaat, mau saya itu adalah melanjutkan, salam tidak boleh. Maka tetap harus niat itu adalah tadi. Kalau kita jadi imam malah boleh. Lah makmumnya yang mukim silahkan melanjutkan. Gitu. Ini caranya seperti itu. Nah, selain itu ijma para ulama ya, dan seluruh kaum muslimin juga telah bersepakat untuk sholat kasar disyariatkan bagi musafir dalam keadaan genting ataupun takut ataupun dalam keadaan aman. Jadi kalau musafir itu dalam keadaan baik, genting maupun aman, tetap dia ada diperlukan. Nah, syarat sahnya, sekali lagi, syarat sah daripada kosor, sholat kosor salah satu memenuhi jarak minimum tadi, memenuhi jarak minimum. Jadi kalau itu jarak minimum adalah 98. Nah itu 98. 88 ya 88 kilo atau mungkin 90 monggo kurang lebih seperti itu. Itu minimal. Tuh. Kemudian dilanjutkan lagi di situ ya, menempuh jarak minimal ditetapkan sholat yaitu 16 farsah. Namun hanya untuk 1 kali jalan, yakni pergi saja. Ini ada yang berbuat seperti ini.
Jadi kalau ini adalah dimakan 2 kali, jadi pulang pergi. Ada yang memahami seperti tadi. Jarak 88 itu adalah jarak pulang pergi, bukan jarak satu jalur saja. Tapi juga ada yang memahami, yaitu 1 kali jalan, jarak 16 farsah itu ya hanya sekali, jadi jaraknya ke sana tok, bukan pulang perginya. Itulah. Inilah, gitu kan? Atau 1 farsah itu sama dengan 3 mil. Nah, sedangkan 1 mil sama dengan 6.000 hasta. 1 hasta adalah pria dewasa, yaitu kira-kira setengah meter, kanan gitu. Nah, jadi diberikan sini, para ulama ternyata itu sejak dulu sudah menjadi perdebatan, beda pendapat. Tinggal kita sekarang sing dimantepin di. Nah, jadi kalau memang kita itu adalah ada berbeda pendapat, ya sudah, kita yang minta itu iftafti biqalbik. Tanya kepada hatimu, aku mantap sing di. Saya mantap mengikuti pendapatnya ulama siapa Syafi'iyah, ya sudah. Oh, nek ngono batasnya di sini adalah minimal, yaitu adalah jaraknya adalah apa? 2 farsah, yaitu sekitar 88 km. Nah, itu jarak ini bukan kok terus jarak itu adalah pulang pergi. Nah, nek pulang pergi berarti apa? Berat datanya ke jaraknya 44 kan gitu. Ini pendapat-pendapat seperti itu. Nah, apabila ya diperkirakan dengan hitungan meter, maka 16 farsah itu sama dengan kira-kira 80 kilo atau 80 kilo 80 kilo ya, kilometer 640 meter. Jadi ya nggih 90-an kan diajarkan itu. Nah, adapun jaraknya ya ini adapun jarak daripada yang dapat kita ini kan ini ditempuh selama 1 hari 1 malam dengan mengendarai unta yang mengangkut beban dengan cara berjalan yang biasa tidak cepat dan tidak lambat. Jadi ukurannya ini malah justru orang jalan. Perjalanan 1 hari 1 malam. Nah, ini adalah seperti itu. Ya. Nah, perkiraan jarak ini disepakati oleh 3 madhab selain madhab Hanafi. Nah, jadi jarak ini tadi, ya, jarak sekitar 90 km itu, ya, adalah disepakati oleh 3 madhab kecuali madhab Hanafi. Nah, kalau madhab Hanafi bagaimana? Niki, nah sekarang madhab Hanafi. Ya. Menurut madhab Hanafi, jarak yang menjadi syarat untuk sholat qashar, enggak niki ya artinya nanti ketika suatu saat ketika kita dalam keadaan mungkin oh berarti ya kita menggunakan ini boleh kan itu. Jadi menurut Imam Hanafi, ada jarak waktu minimum perjalanan bagi musafir untuk dapat mengqashar sholatnya adalah 3 hari. Namun setiap harinya cukup dimulai sejak pagi hingga tengah hari saja. Sedangkan cara jalan yang dijadikan patokan adalah cara jalannya dengan langkah yang sedang, baik dengan mengendarai unta ataupun dengan berjalan kaki. Nah, apabila seorang musafir berangkat di pagi buta dan berjalan kaki hingga tengah hari, maka ia sudah mencapai 1 marhalah. Nah, dia boleh beristirahat dan menginap di suatu tempat tersebut. Lalu di hari berikutnya dia berangkat pagi buta ya, dan melakukan hal yang sama. Lalu apabila di hari ketiga dia juga melakukan hal yang sama, maka dia dihitung telah menempuh perjalanan yang dibolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi kira-kira kita itu berjalan kalau sampai jam 12:30 siang itu ya kira-kira 6 jam. Nah, 1 jam kita jalan dengan normal
itu berapa kilo. Nah, sak jam. Jadi kalau sak jam ini rata-rata mungkin kita berjalan 1 jam itu adalah kira-kira ya hanya 5 kilo misalnya dengan kan 1 jam. Nah, kemudian kok dia berjalan normal sekian, itu adalah 3 berarti apa? 3 hari berarti apa? Kali 3. Nah kan itu. Nih, nah kalau 1 jam tadi 1 jam misalnya berjalan 1 jam itu adalah 5 kilo misalnya. Kemudian kalau kita nambah berarti 30. Nah 30 kali 3 berarti 90. Ya kira-kira seperti itu. Jadi rata-rata dia di sini adalah para makna mengajarkan seperti ini. Jadi pada kondisi normal orang dan normal bukan yang paling cepat dan enggak atau paling lambat. Maka normal orang berjalan itu kalau 1 jam itu berapa kilo. Yang saya kalau rasa misalnya yang ketika saya rasakan itu yaitu ketika haji itu kan hampir setiap hari kan jalan. Oh, hanya sekitar yaitu adalah 2 kilo. Nah, 2 kilo itu adalah sekitar perjalanannya setengah jam terus. Rata-rata berjalan terus biasa saja. Nah, berarti kalau 6 jam ya berarti apa? Yaitu tadi 2 kilo. Kalau 4 kilo itu 1 jam 4 kilo berarti kalau 6 jam ya berarti 24 kilo. Nah, 24 kilo itu adalah nanti 3 kali 3 berarti apa? Ya sekitar 24 kali 3 ya 70-an 2 itu artinya. 17 ya berarti 70 sampai 90-an. Makanya berbeda-beda pendapat karena ini. Nah, ukuran jalan ini tadi. Ini menurut Imam Hanafi seperti ini. Nah, ini monggo nanti sehingga dia berpendapat ada teman-teman saya sendiri kan sering kali jadul kan adalah orang-orang yang salafi itu kalau bepergian ya seperti itu baru beberapa hari sudah langsung dia banyak yang langsung mengqashar sholatnya. Nah, kita lanjutkan. Apabila seorang musafir berangkat ke jalan ini, lalu apabila di hari ketiga dia juga melakukan sama itu sudah nih. Jadi apabila jarak waktu yang ditempuh oleh musafir itu kurang dari itu, maka dia tidak boleh untuk mengqashar sholat. Jadi artinya berapa ukuran orang yang berjalan jam 6 esok nganti teko jam 12. Jadi artinya 6 jam itu berapa kilo kalau dia berjalan. Hanya gitu aja. Nah, rata sebab kalau ukuran zaman dulu kan belum ada meteran ya belum ada kan gitu. Kalau sekarang kan sudah jadi kan hanya ukurannya apa? Melaku. Rata-rata orang melaku itu 1 jam itu berapa jam saja dia tidak belum aja pada saat itu kan belum ada. Nah, sehingga dia jauh sekali waktunya seperti ini. Jadi kira-kira ini terbit matahari sampai dengan matahari di tengah kanan gitu. Nih, nah kalau kita atur kita kan rata-rata kira-kira kan seperti itu. Kalau sekarang sini adalah matahari di tengah berarti itu adalah baru jam 11 setengah jam 11 lebih 40. Nah, jam 11.40 itu baru matahari di tengah. Nah, ini berarti 5,5 jam. Nah, ini menurut pendapat Imam Hanafi. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini adalah pendapat yang diunggulkan dalam mazhab Hanafi. Nah, mereka tidak menjadikan jarak tempuh sebagai patokan untuk hukum, walaupun sebagian ulama mereka ada juga yang menggunakannya, namun bedanya mereka mematok jarak tempuh yang dibolehkan untuk mengqashar sholat adalah 24 farsah. Yakni bukan 2 marhalah, yaitu adalah tapi 3 marhalah. Ini sama 3 marhalah tadi. Nah, kemudian mazhab tersebut ya menyebut jarak itu dengan sebutan 2 marhalah, yang mana jarak 1 marhalah itu sama dengan 8 farsah. Berarti sama yaitu 16 farsah atau tadi sekitar tadi. Yaitu adalah kira-kira itu adalah jaraknya 60 ya, 60-an lebih sedikit. Ini nah ini adalah perbedaan seperti ini dengan sebutan 2 marhalah dan
Yang mana jarak satu marhalah sama dengan yaitu 8 farsah. Nah, mazhab Hanafi tadi dan Hambali berpendapat bahwa apabila ada sedikit jarak yang kurang dari jumlah jarak yang sudah ditetapkan, maka hal itu tidak jadi masalah. Misalnya kurang 1 atau 2 mil saja, lainnya dengan beberapa mazhab Maliki dan Syafi'i, dan untuk mengetahui pendapat mereka, lihatlah penjelasan seperti ini. Ini itu menurut Maliki, apabila dari seluruh jarak yang sudah ditetapkan kurang dari 8 mil, namun meski demikian musafir tersebut mengqashar sholatnya, maka sholatnya tetap sah. Jadi intinya ketika jarak mamane tadi kita sudah meyakini jaraknya adalah 90 kilo. Nah, kok kurang kira-kira 1 kilo, misalnya pakai 80 songo, itu tetap dianggap boleh sah. Sah selama itu adalah ketika safar kita seperti itu. Ini jadi ternyata ketika kita melihat seperti ini, para ulama-ulama dulu itu sudah selisih pendapatnya, sudah berbeda. Namun mereka semua saling menghormati. Nah, ini bahwa kemudian juga disebutkan mazhab Syafi'i ini Maliki memberikan pengecualian untuk syarat memenuhi jarak ini, yaitu untuk penduduk kota Makkah, Mina, Muzdalifah, dan apabila mereka berangkat dari rumah, ya, mereka menuju Arafah untuk berwuku di musim haji, maka disunahkan bagi mereka mengqashar sholat. Nah, ini termasuk khusus mereka tetap walaupun itu orang Mekah sekalipun, kan itu. Jadi itu yang Mina, yang itu adalah disunahkan di situ mengqashar. Nah, ini menurut Maliki seperti itu. Jadi orang kok itu bukan kok hanya orang muda, tapi penduduk Makkah pun menurut Imam Malik ini adalah disunahkan untuk itu. Ini antara lain. Kemudian menurut Mas Syafi'i tidak boleh ada jarak, ini yang kurang dari jumlah jarak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, apabila seorang belum mencapai jarak tersebut, maka tidak boleh mengqashar sholatnya. Hanya saja mazhab ini tidak melarang apabila jarak tersebut diukur berdasarkan perkiraan. Mereka sama sekali tidak mensyaratkan adanya keyakinan dengan ukuran jarak tembus jarak yang diukur dengan rendah. Jadi kira-kira semini. Nah, itu dia sudah, kan dulunya kan masa juga hanya perkiraan. Semini kilo sebenarnya kan hanya perkiraan, kan itu. Nah, sekarang ini ternyata seperti itulah kondisi-kondisi perbedaan pendapat para ulama seperti itu. Jadi sampai di sini dulu. Jadi di sini adapun jarak tersebut tidak harus ditempuh dalam waktu yang tepat seperti itu, yaitu yakini 1 hari 1 malam. Apabila seorang dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu yang lebih singkat, maka sholatnya sudah boleh diqashar. Jadi ini berarti sama seperti sekarang. Jaraknya kalau kan di sini di Solo Jakarta, kalau dengan jalan darat dalam kan sekitar 1 hari 1 malam, tapi dengan pesawat hanya 45 menit. Nah, ini juga tetap berlaku. Jadi tidak kok wah nek iki oleh cepat ora oleh diqashar. Tidak, ya tetap boleh diqashar seperti itu. Ini adalah dari beberapa pendapat seperti ini. Ngaten rumiyin, insyaallah lain waktu kita sambung lagi, yaitu adalah nanti berarti pada niat bahwa ada niatnya. Ngaten kemawon, mungkin nanti ingkang saged wonten ingkang menambah yang lebih mantap, monggo kita jadikan yang kita arah ini karena ini pendapat. Jadi fahaman kita nanti membahas memang fikih ditinjau dari 4 mazhab dalam segala amalnya. Gila, ini kita kan yang dulu kita sudah banyak tentang bab sholat. Nah, sekarang ini sholat yang punya dengan qashar, kemudian jamak. Nah, nanti juga akan kita bahas. Ngaten iki mawon, mboten nanten ikan nambahi. Kalau kita ngaten mawon, mbok boleh menika leres. Daya saking Allah SWT. Nanging menawi kelantu kula piyambak ingkang sholat. Mari monggo kita tutup.
an itu aku subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.